Halo semua, berjumpa kembali di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan novel yang berjudul Alchemy God. Selamat mendengarkan. Bab 71, Jalan Baru. Apa yang ada di manik warisan? Melihat kegembiraan Chen Xiang, Su Meiyao buru-buru bertanya. Hei, ini koleksi pemurnian artefak, dan aku memiliki beberapa pengalaman dalam pemurnian. Chen Xiang tertawa. Ada lebih banyak master pemurnian daripada alkemis. Ada banyak master pemurnian tingkat rendah, tetapi hanya ada sedikit master pemurnian tingkat master. Orang-orang yang membuat alat ampuh seperti alkemis. Tapi setelah Chen Xiang melihat harta karun pemurnian artefak, dia tiba-tiba memiliki kepercayaan diri untuk menjadikan dirinya seorang alkemis yang tangguh. Tentu saja, dia ingin fokus pada alkimia. Su Meiyao mengambil manik warisan dan melihatnya, dan senyum menawan muncul di wajahnya. Ini benar-benar hal yang bagus. Ada tutorial tentang memurnikan harta, dan ada banyak rencana desain. Anda harus menguasainya dengan baik. Tentu saja. Chen Xiang tersenyum dan berkata, apa yang dilukis di kulit binatang? Itu peta, kata Su Meiyao, dan pada saat yang sama menyerahkan mutiara warisan kepada Bai Yoyo, dan membiarkan Bai Yoyo melihatnya. Peta apa? Chen Xiang buru-buru bertanya. Peta kebun obat, tapi untuk membuka kebun obat itu, diperlukan kunci. Metode pemurnian kunci ini terkandung dalam manik-manik warisan, kata Su Meiyao. Chen Xiang dengan cepat membolak-balik hal-hal yang membanjiri pikirannya barusan, dan dengan cepat menemukan metode pemurnian kuncinya. Bahannya sangat mudah ditemukan, dan kesulitannya adalah mengukir pola roh yang rumit pada kuncinya. Kuncinya ada di sini bersamaku, dan jatuh saat aku membuka peta. Bai Yoyo merentangkan telapak tangannya yang indah, hanya untuk melihat kunci hitam kecil seukuran jari, ditutupi dengan pola emas. Itulah yang dapat menghasilkan kekuatan aneh pola roh diciptakan oleh penyuling yang tak terhitung jumlahnya setelah penelitian bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pola roh adalah suatu keharusan pada perkakas, jika tidak maka itu adalah senjata fana biasa. Tungku Yanlong yang didapat Chen Xiang memiliki banyak pola roh yang rumit di dalam dan luar, dan itulah yang membuat Tungku Yanlong memiliki kekuatan yang aneh. Sebagian besar pola roh dapat diwariskan, asalkan dapat diukir secara akurat pada peralatan selama proses pemurnian, mereka akan berhasil, kesulitannya tidak terlalu besar, sehingga ada banyak master pemurnian. Hal-hal ini tampaknya sudah tua. Jika kebun obat masih ada, mungkin ada banyak obat matang di dalamnya, Su Meiyao tertawa. Chen Xiang mengangguk, dan bertanya, lalu di mana kebun obat? Ada di Taiwumen, sepertinya Anda harus pergi ke Taiwumen sebelumnya. Jika ada banyak ramuan di kebun obat, di mana apakah kamu? Kamu seharusnya bisa memasuki tingkat ke-9 dari alam bela diri fana di sana, kata Su Meiyao. Akhirnya pergi ke Taiwumen. Chen Xiang sedikit bersemangat di dalam hatinya, saya akan kembali dan membersihkan sekarang, dan mengucapkan selamat tinggal kepada ayah dan yang lainnya. Setelah kembali ke rumah Shen, Chen Tianhu segera datang untuk mencari Chen Xiang. Melihat bahwa Chen Xiang kembali dengan selamat dan sehat, dia menghela napas lega. Akan sangat bagus jika kamu bisa kembali, Shen Tianhu berkata dengan penuh kasih. Ayah, kulitmu telah meningkat pesat. Ini adalah pil detoksifikasi. Kamu dapat pulih dengan cepat setelah meminumnya. Chen Xiang tersenyum dan melemparkan botol ke Chen Tianhu, yang dia dapatkan dari Jiuduzi. Dapat memecahkan sebagian besar racun. Chen Tianhu juga tidak bertanya kepada Chen Xiang apa yang harus dilakukan dengan geng 9 racun. Dia tahu bahwa jika Chen Xiang bisa mendapatkan penawarnya kembali, dia tahu bahwa geng 9 racun tidak akan ada lagi, dan dia sangat menyadari perilaku Chen Xiang. Ayah, sudah hampir waktunya aku pergi. Meskipun Chen Xiang berkata dengan senyum di wajahnya,
dia sangat enggan di dalam hatinya. Shen Tianhu menghela nafas sedikit, dan berkata sambil tersenyum, "Ya, sudah waktunya bagi Anda untuk pergi ke tempat di mana Anda dapat menunjukkan bakat Anda. Anda telah banyak berkontribusi pada keluarga Shen dan membantu keluarga Shen mendapatkan pijakan di kota kerajaan." "Ayah, kalau begitu aku pergi." Chen Xiang berdiri, berjalan mendekat dan memeluk Chen Tianhu. "Yah, kamu sudah dewasa, aku sangat lega untukmu. Urus semuanya." Chen Tianhu juga penuh keengganan, menepuk punggung Chen Xiang. Dia tahu bahwa mungkin perlu waktu bertahun-tahun bagi Chen Xiang untuk kembali ke sekte seni bela diri itu. Chen Xiang memberi Chen Tianhu beberapa pil fana bermutu tinggi, lalu meninggalkan keluarga Shen dan langsung pergi ke paviliun Raja Pil. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Paman Meng dan Shen Luzong, dia menginjakkan kaki di jalan menuju Taiwumen. Meskipun perpisahan itu membuat Chen Xiang merasa melankolis, reuni di masa depan membuatnya sangat menantikannya. Dia percaya bahwa pada saat itu, dia, ayahnya, dan seluruh keluarga Shen akan mengalami perubahan yang mengguncang dunia. Chen Xiang memandang Wang Cheng dari kejauhan, dan melihat salah satu kota dengan orang-orang paling kuat di dunia sekuler. Dia dipenuhi dengan emosi, meskipun ada banyak orang kuat di dalamnya, mereka tidak seberapa dibandingkan dengan sekte seni bela diri itu. "Xian, aku datang." Chen Xiang mengepalkan tinjunya, memandangi pegunungan yang membentang ribuan mil jauhnya, dan berlari kencang. Untuk pergi ke Taiwumen, seseorang harus melewati hutan besar yang sering dihantui monster. Perjalanannya panjang dan berbahaya. Selama seseorang dapat dengan aman pergi ke sisi lain gunung, seseorang dapat mencapai tempat yang penuh aura, yaitu lokasi sekte seni bela diri. Ada sebuah gunung besar di antara dunia sekuler dan tempat para ahli seni bela diri berkumpul, jadi mereka yang tidak kuat hanya bisa mati di gunung itu. "Saudari Meiyao, bagaimana studi seni bela diri pembunuh naga? Apakah ada sesuatu yang luar biasa tentang itu?" tanya Chen Xiang. Dia ingin belajar seni bela diri yang lebih kuat sekarang. "Jangan khawatir, saya akan memberitahu Anda cara mempelajari seni bela diri naga di atas ketika kakak perempuan saya dan saya mempelajari buku ini secara menyeluruh." "Jangan khawatir," jawab Su Meiyao. Chen Xiang sangat senang ditemani oleh dua wanita cantik misterius ini. Mereka seperti tuannya. Mereka selalu bisa membimbingnya dengan sabar dan membantunya mengatasi kesulitan dalam kultivasi. Chen Xiang telah mengingat rute ke kebun obat. Begitu dia melangkah ke gunung yang mirip hutan, dia dengan mudah menemukan awal rute. Itu adalah gunung yang terlihat seperti labu, dan itu adalah awal dari rute titik yang ditandai. Untuk mempercepat pencarian kebun obat, Chen Xiang menggunakan sayap api Suzaku untuk terbang tinggi di langit. Suzaku Truki yang dikaitkan dengan api telah memadat menjadi bentuk. Untuk mencegah orang mengetahui bahwa dia terbang di udara, Chen Xiang naik ke awan untuk menyembunyikan dirinya. Kecepatan terbangnya sangat cepat, dan dia memasuki kedalaman hutan gunung ini sekaligus. Dengan cara ini dia juga bisa menghindari beberapa monster, meskipun dia tidak takut pada monster. Tempat di mana kebun obat berada di pegunungan yang sangat menyeramkan dan tersembunyi, terletak di lembah kecil. Chen Xiang berkendara selama 3 hari sebelum dia melihat lembah itu, tetapi tidak ada apa-apa di lembah itu. Chen Xiang menukik turun dari langit dan mendarat di lembah. Pemandangan di dalamnya indah, tetapi di luar lembah, ada racun yang sangat beracun dan berbagai gulma berduri yang melayang-layang. Ada sebuah gua di lembah, yang ditandai di peta. Chen Xiang mencari dan menemukan bahwa gua itu ditutupi oleh rumput. Dia mengeluarkan pisau panjang, memotong rumput liar, dan kemudian memasuki gua dengan hati-hati. Mengeluarkan obor untuk penerangan. Bersembunyi di tempat hantu ini, tanpa peta, sangat sulit menemukannya. Gumam Chen Xiang, dia tidak tahu mengapa taman obat ada di dalam gua. Memasuki kedalaman gua, Chen Xiang diblokir oleh pintu besi. Dia mencobanya,
Tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa mengguncang pintu besi. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan untuk memukul pintu besi, gua itu bergetar sedikit. Tidak ada, jika membombardir gunung biasa, sepotong besar akan pecah sejak lama. Pintu ini seharusnya menyerap kekuatanmu, jadi mari kita buka dengan jujur menggunakan kunci, kata Su Meiyao. Chen Xiang dengan cepat menemukan tempat untuk memasukkan kunci di bagian atas gerbang. Dia memasukkan kunci, memutar kunci, dan mendengar bunyi, klik, pintu besi perlahan terbuka, dan cahaya menyilaukan bersinar dari dalam. Pintu besi terbuka penuh, dan setelah Chen Xiang melihat pemandangan di dalam pintu besi, dia benar-benar terpana. Bab 72. Panen besar. Di dalam gerbang besi bukanlah lereng gunung yang gelap, melainkan lembah indah yang dipenuhi berbagai pohon elisir dan penuh cahaya. Su Meiyao dan Bai Yuyo keluar dengan tergesa-gesa, dan mereka terkejut saat melihatnya. Mereka semua ramuan yang berusia lebih dari 1000 tahun. Kata Su Meiyao. Ginseng 1000 tahun, Ganoderma 1000 tahun, ginseng roh hitam 1000 tahun, rumput roh tanah 1000 tahun. Meskipun sebagian besar ramuan ini adalah ramuan tambahan, semuanya berusia lebih dari 1000 tahun, dan sekarang ada sebanyak lobak besar. Ratusan! Buah spiritual emas, buah 1000 pola hampir 20, buah spiritual ungu lebih dari 100. Sial, aku sedang bermimpi. Seru Chen Xiang, jantungnya berdetak kencang, dan dia sangat bersemangat. Meskipun buah roh ungu tidak semahal buah roh emas, namun juga sangat mahal di pasaran, merupakan bahan obat utama yang digunakan untuk memurnikan sejenis obat mujarab. Kamu sangat senang hanya dengan hal kecil ini, sungguh udik. Bai Yoyo berkata dengan dingin. Chen Xiang melengkungkan bibirnya dan berkata, saya tahu bahwa kedua kakak perempuan itu memiliki latar belakang yang luar biasa. Tentu saja hal-hal ini tidak ada di mata Anda, tetapi bagi saya sekarang, mereka semua adalah harta karun. Cepat dan bantu saya mendapatkan semua. Ini obat mujarab memilih mereka sudah cukup bagi saya untuk memperbaiki banyak pil tingkat roh. Chen Xiang berkata dengan penuh semangat, dia masih tidak tahu bagaimana cara memperbaiki pil tingkat roh, dan dia juga tahu bahwa akan ada banyak kegagalan oleh lalu, dan kebun obat memiliki pil paling banyak. Ramuan tambahan dapat menghemat banyak biaya. Hanya pria seperti Chen Xiang yang bisa membuat dua wanita cantik tiada tara bekerja di ladang, yang membuat Su Meiyao dan Bai Yuyo diam-diam membenci. Ini benar-benar bukan laki-laki. Kecantikan adalah untuk rasa sakit, bukan untuk kerja keras. Meskipun Su Meiyao berkata demikian, dia mulai memetik ramuan yang berusia lebih dari 1000 tahun. Chen Xiang tertawa dan berkata, dua kakak perempuan tidak membiarkan saya terluka, jadi saya hanya bisa. Jangan konyol. Bai Yuyo mendengus, membuat Chen Xiang diam dengan tergesa-gesa, dia tidak melakukannya. Tidak berani menyinggung kecantikan yang membekukan ini. Butuh waktu setengah hari, sebagian besar ramuan yang berusia lebih dari 1000 tahun di kebun obat diambil dan disimpan di gudang penyimpanan tempat tinggal Su Meiyao dan Bai Yuyo. Ada 120 buah roh ungu, lebih dari 20 buah roh emas, dan buah 1000 butir, yang cukup bagiku untuk memurnikan banyak pil pendirian yayasan. Sangat membantu bagi orang yang telah memasuki seni bela diri yang sebenarnya ranah. Bahkan jika mereka memakannya, mereka dapat meningkatkan basis kultivasi mereka. Ini adalah pil tingkat Xuan yang sangat berguna. Pil Truyuan di tingkat spiritual tingkat atas sangat berharga, apalagi pil tingkat Xuan di atas tingkat spiritual? Tentu saja, apakah itu dapat disempurnakan adalah masalah, dan Chen Xiang tidak terburu-buru sekarang, belum lagi memurnikan pil tingkat hitam, pil tingkat tinggi tingkat spiritual sudah cukup baginya untuk belajar untuk waktu yang lama. Ada ramuan lain yang tumbuh di kebun obat,
semuanya adalah ramuan tambahan berusia ratusan tahun, dan Chen Xiang tidak terburu-buru untuk mengambilnya. Ramuan berusia 1000 tahun yang dia miliki sekarang adalah beberapa ratus, dan ukurannya keduanya besar. Ada banyak formasi kuat di kebun obat ini, yang tidak hanya memungkinkan sinar matahari menyinari bebatuan tebal, tetapi juga mengumpulkan banyak energi spiritual untuk membiakkan ramuan itu. Tampaknya orang ini pasti telah meninggalkan dunia seni bela diri biasa. Su Meiyao memandangi lereng gunung yang indah dan berkata, meninggalkan alam bela diri fana berarti memiliki kekuatan untuk menghancurkan kehampaan. Chen Xiang diam-diam merindukannya, dia tidak tahu apa yang diperlukan untuk mencapai alam itu. Chen Xiang, kamu bisa berlatih di sini dengan ketenangan pikiran, memasuki tingkat ke-9 dari alam bela diri fana dan kemudian pergi ke Taiwumen, kata Bai Yuyo. Saat ini dia mengenakan satu set gaun panjang emas, di bawah kain lembut sinar matahari, dia penuh bangsawan dan glamor, seperti permaisuri berpangkat tinggi. Chen Xiang membeli gaun ini untuknya, dan dia juga sangat suka memakainya. Sekarang dia dan Su Meiyao bisa mengenakan pakaian indah dan mandi di bawah sinar matahari, bahkan tidak ingin berada di atas ring itu. Chen Xiang sekarang membutuhkan banyak ki sejati untuk memadatkan 3 atribut ki sejati lainnya menjadi bentuk. Orang harus tahu bahwa dia hanya dapat memadatkan 2 atribut ki sejati menjadi bentuk setelah menelan seseorang pada tingkat ke-10 dari martial alam. Ketahuilah berapa banyak energi sejati yang dibutuhkan untuk mengubah energi sejati dari 3 atribut lainnya menjadi bentuk. Energi spiritual di taman obat ini sangat kuat. Chen Xiang memiliki pembuluh darah yin dan yang, dan ketika dia menutup matanya, dia merasa berada di lautan energi spiritual. Namun, jika dia menyerap energi spiritual seperti ini, itu akan memakan waktu lama untuk mencapai tingkat ke-9 dari realm mortal martial. Sekarang Chen Xiang tahu mengapa orang-orang di dunia sekuler hanya melangkah ke tingkat ke-9 dari realm mortal martial ketika mereka sudah tua, karena mereka kekurangan banyak aura. Mari kita pelajari cara menyempurnakan pil ki sejati sekarang. Menyempurnakannya di siang hari dan memakannya di malam hari, sambil mencerna kekuatan obat, menyerap energi spiritual pada saat yang sama, kata Su Meiyao, lalu mulai berlalu pada pengalamannya menyempurnakan pil ki sejati ke Chen Xiang. Great Yuan Pil adalah pil fana kelas atas, yang dapat menghasilkan banyak energi sejati dan meningkatkan kecepatan kultivasi. Dan pil Zenqi berkali-kali lebih baik daripada pil Dayuan, itu adalah pil spiritual tingkat rendah, dan itu juga pil paling populer di sekte seni bela diri. Pil Yuan sejati adalah kelas spiritual bermutu tinggi, dan juga dapat menghasilkan ki sejati, tetapi jauh lebih mahal daripada pil Zenqi, dan kebanyakan orang tidak mampu membelinya. Hanya ada satu bahan obat utama Zenqi dan itu adalah buah roh ungu. Chen Xiang sekarang memiliki lebih dari 120, dan ada semua obat mujarab tambahan di sini, hanya perlu 500 tahun untuk memurnikan. Jika Anda menggunakan 1000 tahun untuk memurnikan, Anda hanya perlu sedikit, itu sangat hemat biaya. Chen Xiang menarik napas dalam-dalam, mencerna pengalaman alkimia yang diajarkan Su Meiyao kepadanya, dan kemudian mulai menyortir bahan obat dan membaginya menjadi beberapa bagian. Dia tahu bahwa dia akan gagal beberapa kali di awal. Chen Xiang mengeluarkan kompor harta karun Yanlong, Bai Yuyo segera berlari ke kejauhan, dan mengobrol dengan Su Meiyao dengan suara rendah. Hubungan antara guru dan saudara perempuan mereka sangat baik, meskipun Bai Yuyo dingin, tapi dia sangat baik untuk Chen Xiang dan Su Meiyao. Jika itu kata-kata orang lain, dia bahkan tidak akan repot, apalagi berbicara denganmu. Chen Xiang gagal tidak lama setelah dia mulai, semburan asap ungu keluar dari tungku harta karun Yanlong. Kedua kalinya, dia masih gagal. Tidak sampai ke 10 kalinya dia memasuki tahap tengah alkimia, yaitu membakar semua bahan obat menjadi bubuk obat, dan mulai menggabungkan roh obat dengan bubuk obat. Tetapi pada tahap ini, dia gagal lagi. Neneknya, buah roh ungu ini seperti kotoran tikus, merusak sepanci bubur, aku selalu gagal,
buah roh ungu inilah yang menyebabkannya. Chen Xiang mengeluh dan mengutuk. Su Meiyao di kejauhan terkikik dan berkata, tidak dapat dihindari bahwa bahan utama dan tambahan dari pil tingkat tinggi akan bertentangan. Semakin tinggi tingkat pil, semakin jelas konfliknya dan semakin sulit untuk dipecahkan. Ini mengharuskan Anda untuk menjelajahinya. Su Meiyao selalu membual bahwa dia memiliki bakat yang sangat tinggi dalam alkimia, tetapi setelah kemunculan Chen Xiang yang aneh ini, dia dipukul dengan keras, dan sekarang melihat ekspresi kegagalan Chen Xiang, dia tersenyum sangat bahagia. Chen Xiang membalikkan punggungnya, menatap wajah cantik Su Meiyao yang penuh kegembiraan, dan diam-diam mengutuk di dalam hatinya. Saudari Meiyao, berapa kali kamu gagal? Tanya Chen Xiang. Apakah kamu menguji ingatanku? Aku mengingatnya dengan sangat jelas, itu 72 kali. Kata Su Meiyao. Meskipun dia telah gagal berkali-kali, dia masih sangat puas dengan angka ini. Anda harus tahu bahwa alkemis lain tidak pernah gagal sebelumnya 100 kali. Saya malu untuk mengatakan bahwa saya telah belajar bagaimana memperbaiki pil Zenqi. Bab 73, selesai. Chen Xiang bergumam dalam hatinya, aku akan membuatmu bahagia, aku akan membuatmu tertawa nanti. Setelah istirahat sebentar, dia terus menyempurnakan. Kali ini dia tidak menggunakan tungku Yanlong, tetapi tungku dari ayahnya, tungku alkimia hitam inferior yang diberikan kepadanya. Oh, menggunakan tungku harta karun Yanlong dapat menghemat waktu Anda, jika tidak, Anda tidak akan dapat memperbaiki tungku dalam sehari, kata Su Meiyao. Jangan perhatikan perasaanku, aku baik-baik saja. Kata Bai Yoyo. Dia berpikir bahwa Chen Xiang khawatir dia tidak akan terbiasa dengan aura khusus yang diekspos oleh Yanlong. Chen Xiang tidak memperhatikan kedua wanita cantik ini lagi, dan memulai alkimia dengan sepenuh hati. Di malam hari, cahaya bulan dan cahaya bintang yang indah dan lembut menembus melalui formasi khusus, menembus bebatuan tebal, dan menyinari taman obat di tengah dari gunung berbaring dengan tenang di tempat tidur. Kedua wanita cantik itu saling berpelukan, bernapas dengan teratur, mereka berada di alam mimpi, sangat jarang bagi mereka untuk tidur dalam situasi ini, dan mereka sangat lega karena Chen Xiang, jadi saya tidur nyenyak. Chen Xiang, yang sedang dalam proses alkimia, juga mengintip postur tidur yang indah dan memikat dari dua wanita cantik dari waktu ke waktu, melihat pikirannya berkibar, hampir membuatnya meledak. Alangkah baiknya jika aku bisa tidur di antara mereka. Chen Xiang berpikir dalam hati, jika Su Meiyao dan Bai Yoyo tahu tentang ide ini, dia akan dibenci untuk waktu yang lama. Sehari dan satu malam berlalu sebelum Chen Xiang memasuki tahap alkimia di bagian belakang, tapi dia masih gagal pada akhirnya. Setelah berkali-kali gagal, Chen Xiang telah belajar untuk tenang. Bagaimanapun, dia memiliki banyak bahan obat, dan buah roh ungu berusia 1000 tahun dapat memurnikan 10 tungku pil Qi sejati. Dia masih memiliki lebih dari 100, jadi dia tidak akan percaya semuanya akan gagal. Su Meiyao dan Bai Yoyo hanya memasuki ring saat mereka mandi dan berganti pakaian. Chen Xiang menemukan bahwa kedua wanita cantik ini sangat suka berganti pakaian, beberapa kali sehari. Mereka tidak pernah mengenakan pakaian yang sama, dan mereka juga suka menunjukkan dia. Setiap kali Chen Xiang melihat mereka keluar dari pakaian ganti, dia ingin mengucapkan beberapa kata pujian yang indah, dan setiap kalimat berbeda kuda yang tidak berbahaya ini selalu membuat Su Meiyao dan Bai Yoyo bahagia. Chen Xiang tahu bahwa mereka adalah goblin tua yang telah hidup selama ribuan tahun, tetapi bagaimanapun juga mereka adalah wanita, dan wanita hanya suka mengenakan pakaian indah dan berkeliaran di depan pria sepanjang hari, tetapi pria suka melihat mereka tanpa pakaian. Saudari Yoyo, Suster Meiyao, aku akan terus membelikanmu pakaian yang lebih indah untukmu ketika aku pergi ke sekolah seni bela diri itu. Kurasa seharusnya ada lebih banyak gaya di tempat itu, Chen Xiang tertawa. Kamu cukup cerdas.
Kamu tahu bagaimana menyenangkan kami. Su Meiyao tersenyum genit. Terima kasih. Bai Yuyo berkata dengan suara rendah, meskipun suaranya masih sedingin es, di telinga Chen Xiang, sepertinya lembut yang tak terlukiskan. Jangan khawatir, aku akan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatanmu, membantumu memulihkan kekuatanmu secepat mungkin, dan membantumu memberantas musuhmu, sehingga kamu bisa mengenakan pakaian yang kubeli dan berjalan bebas di dunia. Chen Xiang berkata dengan serius, tapi biarkan Su Meiyao dan Bai Yuyo tergerak untuk sementara waktu. Mereka semua terluka parah sekarang, apalagi musuh mereka, bahkan beberapa ahli yang sedikit lebih kuat dapat dengan mudah mengalahkan mereka, dan Chen Xiang adalah satu-satunya harapan mereka. Di mata mereka, Chen Xiang seperti adik laki-laki yang berperilaku baik dan masuk akal, yang membuat mereka merasa sangat lega, meskipun terkadang dia memandang mereka dengan tatapan buruk. 1 hari berlalu, dan Su Meiyao dan Bai Yuyo saling berpelukan dengan erat dan tertidur. Ketika matahari terbenam, mereka membuka mata indah mereka, tetapi mereka melihat mata Chen Xiang tertutup rapat, wajahnya serius, dan dia berkeringat deras dalam alkimia. Ini adalah poin kuncinya. Ini adalah ke-12 kalinya Chen Xiang menyempurnakan pil Qi sejati. Su Meiyao sangat terkejut bahwa dia dapat membuat kemajuan seperti itu. Setelah beberapa saat, Chen Xiang menghela nafas panjang, membuka matanya, wajahnya penuh kegembiraan, dia memandangi 2 wanita cantik yang duduk di tempat tidur, dan berkata sambil tersenyum, 2 saudara perempuan, apakah Anda ingin mencoba sarapan segar yang baru saja saya buat? Dengan mengatakan itu, Chen Xiang membuka tutup tungku alkimia hitam, dan ada 5 pil Qi sejati dengan tenda ungu bersinar di dalamnya, yang mengejutkan Su Meiyao dan Bai Yuyo. Wajah cantik mereka penuh tidak percaya, dan mereka buru-buru terbang. Lari dan pergi melihat ke tungku alkimia. Hanya Chen Xiang yang bisa dengan santai berbicara tentang pil Qi sejati ini seperti sebelumnya. Sister Meiyao, saya hanya gagal 12 kali, dan saya masih menggunakan tungku alkimia berkualitas rendah untuk memurnikannya. Tampaknya ada keuntungan besar dalam belajar memurnikan pil dengan tungku alkimia tingkat terendah. Sister Meiyao, aku malu. Adikku, aku gagal mencapai ketinggian 72 kegagalanmu. Chen Xiang menyeringai, yang membuat Su Meiyao ingin merontokkan deretan gigi putihnya. Kamu anak nakal, aku gagal 72 kali saat itu, dan tuanku memujiku sebagai seorang jenius pada waktu itu, tapi kamu. Su Meiyao cemberut, meskipun wajahnya penuh kebencian, dia masih sangat senang. Hatinya. Terus bekerja keras, gunakan tungku Yanlong sekarang. Ini akan memungkinkan Anda untuk memperbaiki lebih banyak dalam waktu singkat. Bai Yuyo mencubit pil Qi yang sebenarnya dengan jari gioknya, memasukkannya ke dalam mulut kecilnya yang cantik, dan dengan lembut mengunyah, itu terlihat sangat tampan. Su Meiyao bertingkah seperti Bai Yuyo sedang makan, kedua wanita cantik ini menunjukkan sisi mereka yang paling menawan. Chen Xiang tertegun sejenak, ingin memeluk mereka dan mencintai mereka. Dibutuhkan lebih dari 1 hari untuk menggunakan tungku pil berkualitas rendah, tetapi tungku harta Yanlong memiliki 2 tungku dalam setengah jam. Chen Xiang masih gagal saat pertama kali mulai memurnikan dengan tungku harta Yanlong, tetapi setelah terbiasa dengannya, dia tidak pernah gagal. Alkimia di siang hari dan kultivasi di malam hari, Chen Xiang memperoleh energi sejati dengan kecepatan yang sangat cepat. Apa yang dia sempurnakan adalah pil Zenqi tingkat roh tingkat rendah. Dia bisa memurnikan 10 tungku setiap hari, yaitu 50 pil. Waktu berlalu, 3 bulan telah berlalu dalam sekejap mata, meskipun Chen Xiang mengulanginya hal yang sama setiap hari, tetapi dengan 2 wanita cantik tiada tara yang menemaninya, dia tidak merasa bosan. Sekarang Chen Xiang telah diringkas menjadi 4 bentuk energi sejati. 4 bentuk binatang azur dragon, macan putih, Suzaku, dan Xuanwu semuanya samar-samar disajikan dalam dantiannya.
Meskipun dia belum pernah melihat keempat binatang dewa ini, menurut dua sekte dia diam-diam kagum bahwa dia secara ajaib dapat memadatkan bentuk-bentuk binatang ilahi ini meskipun dia mempraktikkan keterampilan ilahi. Chen Xiang berusia 17 tahun, dia sekarang berada di tingkat ke-9 dari alam bela diri fana, dia hanya perlu memadatkan bentuk energi sejati terakhir, dan dia berhasil melangkah ke tahap baru. Jika bukan karena cara kultivasi khusus Chen Xiang, dia akan mampu melangkah ke tingkat ke-9 dari alam bela diri fana, dan kultivasinya beberapa kali lipat dari yang lain. Di tengah diagram Tai Chi yang didantian Chen Xiang, ada masa ki sejati atribut bumi yang kaya, yang saat ini menyerap sejumlah besar ki murni-murni, tumbuh dengan cepat, dan pada saat yang sama dikompresi oleh sisanya, secara bertahap menunjukkan bentuknya, ini seekor gajah menekan pusat yin dan yang. Di sekitar lembah ini, energi spiritual dengan gila-gilaan mengalir masuk dan dengan gila-gilaan diserap oleh Chen Xiang. Bentuk gajah berangsur-angsur terbentuk. Sekarang Chen Xiang menggunakan kesadaran spiritualnya yang besar untuk membangun 5 gajah buas yang terhubung untuk membentuk keseluruhan. Selesai! Teriak Chen Xiang keras, dan gelombang udara tak terlihat segera terpancar dari tubuhnya. Ini adalah energi sejati alam semesta. Pada saat ini, ia dapat mengintegrasikan 5 elemen energi sejati sesukanya, dan melepaskan kekuatan alam semesta. Ayo! Chen Xiang memadatkan 5 gajah buas menjadi keadaan prototipe, memampatkan sejumlah besar energi sejati, dan kemudian memadatkan energi sejati yang tak terlihat menjadi energi sejati alam semesta, meledakkan melalui gerbang tingkat ke-9 dari alam bela diri fana. Chen Xiang, yang baru berusia 17 tahun, memasuki tingkat ke-9 dari alam bela diri fana. Bab 74, Biaya Masuk Sekte Bela Diri. Chen Xiang melihat ke dalam pada 5 hewan gajah di tubuhnya yang dikompresi dan dipadatkan dengan energi sejati dalam jumlah besar, dan dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Itu semua adalah energi sejati yang sangat agung. Seniman bela diri fana tingkat ke-10 biasa pasti dapat dengan mudah dikalahkan olehnya, sedangkan untuk seniman bela diri sejati, dia belum pernah melihat mereka sebelumnya, jadi dia belum bisa membuat kesimpulan. Kakak yang baik, kamu lebih mengesankan daripada kakakku saat itu. Su Meiyao mengangguk puas, wajahnya penuh senyum manis. Chen Xiang tersenyum penuh kemenangan. Saudari, bisakah aku pergi ke Taiwan sekarang? Aku bisa membelikanmu baju baru. Tidak apa-apa, tapi kamu masih harus berhati-hati. Di sekte seni bela diri, Crouching Tiger, Hidden Dragon, kekuatanmu masih semut di mata mereka. Peringatan Bai Yuyo, meskipun dia dan Su Meiyao hanya bisa bekerja sama dalam hal ini obat hari ini ada kegiatan di kebun, tapi saya merasa sangat senang. Su Meiyao dan Bai Yuyo memasuki ring, Chen Xiang berjalan keluar dari kebun obat, datang ke lembah, tubuhnya bergetar, sepasang sayap api muncul di punggungnya, dia melompat ke ketinggian beberapa puluh kaki, lalu mengepak sepasang sayap api Suzaku di belakangnya, terbang tinggi ke langit, dan memasuki awan. Semakin banyak Anda terbang, semakin kuat auranya, yang mengejutkan Chen Xiang. Dia sudah tahu bahwa tempat di mana sekte seni bela diri itu berada sangat kaya akan aura, tetapi dia tidak tahu. Sekarang dia mengalaminya sendiri. Dia mengerti mengapa ada begitu banyak dari mereka semua orang akan mendambakan sekte seni bela diri. Sisi ini seperti negeri dongeng, kata Chen Xiang dengan takjub, menghadap ke gunung tinggi dan sungai di bawah, mendengarkan kicau burung hijau, hijau di bawah meneteskan aura yang kaya. Di dunia ini, sekte seni bela diri adalah kekuatan terkuat. Tentu saja, ada juga beberapa keluarga dan kerajaan di bawah sekte seni bela diri. Ada juga orang biasa yang tidak bisa berlatih seni bela diri di sini, dan kelompok orang ini juga merupakan terbesar, kata Su Meiyao. Chen Xiang telah mendengar dari Su Meiyao dan Bai Yuyo sebelumnya bahwa dunia di sini akan menjadi lebih besar, dengan lebih banyak orang,
orang kuat akan muncul dalam jumlah besar, itu akan menjadi dunia yang penuh warna. Sekte seni bela diri memiliki sejarah panjang dan didirikan oleh sekelompok seniman bela diri sejak lama, kemudian mereka tumbuh semakin besar, dengan semakin banyak orang, dan semakin banyak sumber daya untuk dikembangkan, sehingga ada begitu banyak orang yang kuat di dalamnya. Selama penerbangan, Chen Xiang tiba-tiba mendengar suara perkelahian dari bawah. Dia melihat ke bawah dan melihat seseorang berkelahi dengan banteng raksasa yang diselimuti api. Itu adalah monster, sejenis binatang buas yang tahu cara menyerap aura langit dan bumi, dan terlahir dengan nadi spiritual, kekuatannya bervariasi dari yang kuat hingga yang lemah, dan setiap bagian tubuhnya adalah harta karun. Chen Xiang menukik ke bawah dan mendarat di samping medan pertempuran yang sengit. Yang bertarung dengan banteng api itu sebenarnya adalah bocah gendut yang terlihat seperti berusia 19 tahun. Pria muda gemuk itu mengerutkan kening saat ini, dan dia serius berurusan dengan banteng api. Kekuatannya tidak buruk, dia mengolah zenki logam, dan seni bela dirinya terlihat bagus. Ketika dia memukul, dia dapat sepenuhnya menampilkan zenkinya. Saudaraku, apakah kamu perlu bantuan? Chen Xiang bertanya di samping. Dia bisa melihat bahwa fondasi pria gendut itu tidak lemah. Dia menduga itu harus di atas tingkat ke-9 dari alam bela diri fana. Saudaraku, kamu baru saja muncul setelah aku hampir mengalahkannya. Jika kamu membantuku sekarang, aku akan mencetak beberapa poin untukmu. Itu tidak sepadan. Jawaban pria gendut itu membuat Chen Xiang muntah darah, dan pria gendut ini benar-benar peduli tentang hal-hal ini. Saya tidak perlu dibayar. Saya hanya ingin melihat seberapa kuat monster ini, kata Chen Xiang sambil tersenyum. Itu tidak baik, bagaimana dengan ini, aku akan memberimu kaki sapi. Kata lelaki gendut itu, dia sangat berprinsip. Oke. Sementara Chen Xiang berbicara, dia mengambil langkah maju dan datang ke belakang banteng api dalam sekejap. Tinjunya bersinar keemasan, dan aura pembunuhnya meledak, membentuk kepala harimau putih keemasan. Begitu Chen Xiang bergerak, dia menggunakan tinju pembunuh kekerasan harimau putih, dan dia masih menggunakan energi sejati harimau putih metalik. Pukulannya mengenai tubuh tebal banteng api, dan terjadi ledakan-ledakan, dan cahaya keemasan menyala. Sebuah lubang berdarah meledak di kulit sapi yang tebal, membuat pria gendut itu tercengang. Kaki banteng api balas menatap dengan ganas, kecepatannya sangat cepat sehingga Chen Xiang hampir ditendang oleh kuku banteng. Meskipun dia bisa mengelak, dia tersiram air panas oleh gas panas yang keluar dari kaki banteng, membakar pakaiannya di suatu tempat. Kigang banteng api sangat kuat, yang mengejutkan Chen Xiang. Ini adalah pertama kalinya dia melawan monster. Saudaraku, teknik tinju macam apa yang kamu lakukan? Kamu sangat sombong. Pria gendut itu bertanya dengan heran, dan pada saat yang sama dia meninju kepala banteng, semburan energi kekerasan keluar dari udara, dan api banteng mengeluarkan raungan yang dalam. Chen Xiang mengambil keuntungan dari kemarahan banteng api pada tubuh banteng itu, dan dengan cepat meninju terus-menerus, langsung meninju lusinan tinju pembunuh Tianhu yang ganas dan mendominasi, energi yang kuat menembus kulit sapi yang tebal, mengguncang banteng api jeroan di dalam tubuh mengalahkan banteng api yang marah dengan sangat parah sehingga tidak bisa menggunakan kekuatannya lagi. Pada saat ini, pria gendut itu mengepalkan tinjunya, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan menggantung ke bawah ke arah kepala banteng seperti palu raksasa. Energi sejati logam yang tebal berubah menjadi genki, melilit tinju seperti palu raksasa, dan menghancurkan. Tiba-tiba terdengar ledakan keras disertai gelombang udara yang menghantam ke segala arah, dan sapi itu tewas seketika dan jatuh ke tanah. Keterampilan tinju kakak tidak buruk. Chen Xiang memuji, dia telah melihat kekuatan dari seniman bela diri ini, dan dia sangat baik di usia yang begitu muda. Pria gendut itu tersenyum, "Tuanku,
Nama saya Jurong, siapa nama saudara laki-laki? Chen Xiang. Saya baru berusia 17 tahun ini. Saudara Ju memanggil saya saudara laki-laki, tetapi dia memanggil saya tua. Chen Xiang tersenyum sedikit dan mengepalkan tinjunya. Katanya, tapi dia memang terlihat sangat dewasa, dengan sosok kekar, memberi orang rasa tenang. Jurong menyeringai, sepertinya aku benar-benar menyebutmu tua, hehe, tapi aku juga menderita kerugian, jadi mari kita selesaikan keduanya. Omong-omong, saudaraku, kamu 2 tahun lebih muda dariku, jadi kamu pasti berasal dari keluarga terkenal, tidak apakah Anda tahu milik keluarga mana? Chen Xiang menebak bahwa keluarga Jurong pasti dalam bisnis, jika tidak, mereka tidak akan berbicara tentang penyelesaian ini. Saya berasal dari dunia sekuler, kata Chen Xiang dengan jujur, dan Jurong juga mulai menangani tubuh sapi api saat ini, memotong kaki untuk Chen Xiang, dan sengaja memotongnya lebih kecil, yang membuat Chen Xiang tidak bisa jangan tertawa atau menangis. Jadi, kamu akan memasuki Taiwumen? Jurong bertanya, dan dia telah memasukkan semua sapi api ke dalam tas penyimpanannya. Mungkinkah saudara Ju adalah murid dari sekte Taiwu? Chen Xiang balik bertanya, mengikuti di belakang Jurong. Aku beruntung menjadi murid dari sekte Taiwu. Meskipun kekuatanmu sebanding denganku, tidak ada gunanya kamu memasuki sekte Taiwu, kata Jurong dengan bangga. Mengapa? Chen Xiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena kamu tidak memiliki keluarga di belakangmu, kamu harus tahu bahwa Taiwumen berbeda dari sekte lain. Sekolah lain menerima murid untuk memberikan manfaat terbaik kepada muridnya, tetapi Taiwumen harus membebankan biaya untuk murid, kata Jurong ini, wajahnya penuh dengan penghinaan, dan terlihat bahwa dia sangat menyukai uang. Chen Xiang pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya, itu sebabnya Su Meiyao memintanya untuk memberi Leng Youlan buah roh emas. Maksudmu aku tidak bisa membayar biaya masuk Taiwumen? Tanya Chen Xiang. Bab 75, Prefektur Taiwu. Meskipun Chen Xiang terlihat sedikit tampan, dia berpakaian sangat sederhana, dan dia tidak memiliki aksesoris apapun yang bisa menunjukkan kekayaannya, jadi dia terlihat sangat lusuh. Apakah kamu tahu biaya Taiwumen? Kamu akan dikeluarkan dalam 1 tahun, Jurong cemberut dan berkata, tetapi tiba-tiba dia mendengar suara, retak, seolah-olah seseorang sedang menggigit buah. Jurong adalah orang yang enak, dia segera menoleh dan melihat Chen Xiang memegang buah ungu di tangannya, menggigitnya sedikit demi sedikit, dan bahkan memuntahkan sebagian kulitnya. Jurong tertegun sejenak, lalu berteriak, bodoh, apakah ini penggunaan buah roh ungu? Cepat tutup mulut. Ibumu, kulit ini sangat berharga, dan kamu masih memuntahkannya. Buah roh ungu ini adalah bahan obat utama untuk memurnikan pilki sejati, dan memakannya sebagai buah hanya sia-sia. Setelah Jurong melihatnya, dia berharap dia bisa memberi Chen Xiang 2 tamparan. Menurut pendapatnya, makan buah ungu buah roh secara langsung akan menjadi penghujatan terhadap buah roh ungu. Chen Xiang tampak acuh tak acuh. Buah roh ungu ini rasanya sangat enak, manis, dan banyak energi sejati akan muncul di tubuh setelah memakannya. Pria gemuk Jurong memerah karena marah, meskipun buah roh ungu itu bukan miliknya, tapi hatinya sakit saat melihatnya. Jangan memakannya, aku akan membelinya. Teriak Jurong buru-buru, tepat setelah dia selesai berbicara, Chen Xiang menelannya 2-3, Jurong berharap dia bisa bergegas dan menjatuhkan rahang Chen Xiang. Berapa biaya untuk memasuki Taiwumen selama 1 tahun? Chen Xiang bertanya sambil tersenyum. Jurong menghentakkan kakinya dan mendengus marah. Kamu tipe pria yang tidak akan pernah bisa masuk ke sekte Taiwu. Meskipun dia tidak tahu siapa identitas Chen Xiang, dia yakin bahwa Chen Xiang sangat kaya,
Kalau tidak dia akan jangan memakannya dengan santai, jatuhkan buah roh ungu. Lupakan saja, aku akan bertanya pada diriku sendiri, kata Chen Xiang, dan mengeluarkan buah roh ungu lainnya, siap untuk memakannya. Murid luar mendapatkan 3.000 kristal kelas menengah setahun. Jurong berkata dengan tergesa-gesa, lalu mengeluarkan beberapa batu biru seukuran ibu jari, dan menyerahkannya kepada Chen Xiang. 10 kristal kelas menengah akan membeli batu ungumu. Buah roh. Batu kristal, seperti uang spiritual, adalah sejenis biji yang mengandung energi spiritual, tetapi ada lebih banyak energi spiritual murni yang terkompresi dalam batu kristal, jadi lebih baik daripada uang spiritual. Chen Xiang belajar dari Su Meiyao bahwa di dunia ini, kristal kelas menengah terutama digunakan sebagai mata uang transaksi. 1 kristal kelas menengah setara dengan 1.000 batu spiritual, dan 10 kristal setara dengan 10.000 koin spiritual. Dia ingin membeli buah roh ungu dengan 10.000 koin roh, dan pria gendut ini jelas ingin memeras Chen Xiang. Kakak Ju, apakah menurutmu aku babi? Ini adalah bahan utama untuk memurnikan pil Zenqi, jadi itu sepadan? Sebaiknya aku memakannya sendiri, kata Chen Xiang dengan bibir melengkung. 30, kata Jurong tanpa mengubah ekspresinya. Chen Xiang menggelengkan kepalanya, dan berjalan ke depan. Jurong buru-buru mengikuti, berteriak, 50. Chen Xiang mengabaikannya. 60, 100, 150, 200. Chen Xiang berbalik dan berkata sambil tersenyum, baru saja kamu ingin membeli 10 kristal, tapi sekarang lebih murah itu berkali-kali lebih banyak sekarang, kamu benar-benar pencatut. Chen Xiang menyerahkan buah roh ungu, dan mengambil alih tumpukan kristal. Kamu tidak tahu, keluarga Ju kami adalah keluarga bisnis terkenal di prefektur Taiwu. Kami telah kehilangan uang sejak kami masih muda. Tidak mungkin. Jurong melihat buah roh ungu dan berkata dengan jujur, harga buah roh ungu itu palsu. Dia dibesarkan oleh para pengusaha itu. Chen Xiang tiba-tiba merasa bahwa dia mungkin akan kehilangan uang, tetapi uang daling 200.000 juga merupakan garis bawah. Meskipun Jurong adalah pencatut kecil, Chen Xiang mengobrol dengannya dengan sangat spekulatif, dan dia memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang dunia di sini. Sekarang dia berada di prefektur Taiwu, sebidang tanah luas di bawah yurisdiksi sekte Taiwu, sangat luas, dan semua kekuatan di atasnya harus memberikan persembahan kepada Taiwumen, dan Taiwumen juga menjaga keamanan tanah ini. Kakak Chen, jangan lakukan hal bodoh seperti makan buah roh ungu di masa depan. Jika para alkemis itu melihatmu, kamu pasti akan dikepung dan dipukuli, Jurong mengingatkan, berpikir bahwa Chen Xiang baru saja menelannya. 1. Dia diam-diam sakit di hatinya. Tidak masalah bagi Chen Xiang, dia memiliki keterampilan air liur naga. Jika buah roh ungu habis, dia bisa melahirkan dengan cepat. Saudara Ju, apakah menurutmu masih ada ruang bagiku untuk memasuki sekte Taiwu? Chen Xiang tertawa. Jurong berkata dengan senyum sinis, jika Anda menjual saya 10 atau lebih buah roh ungu, akan ada kesenangan, tetapi Anda harus lulus penilaian sekte Taiwu untuk benar-benar masuk, yang tersedia untuk setiap sekte. Chen Xiang mengikuti Jurong ke sebuah kota, yang disebut kota Tianmen. Itu adalah yang paling dekat dengan Taiwumen, dan itu adalah tempat di mana banyak orang yang ingin memasuki Taiwumen sering tinggal. Begitu dia datang ke sini, Jurong mengucapkan selamat tinggal kepada Chen Xiang, mengatakan bahwa dia akan kembali ke sekte, dan pemalas lainnya tidak diizinkan memasuki Taiwumen sesuka hati. Tianmen, apakah ini pintu masuk Taiwumen? Chen Xiang berdiri di bawah gerbang kota, melihat tulisan yang kuat di atas. Sepanjang Anda melewati kota ini, Anda bisa melihat jalan lurus, di ujung jalan ada kompleks bangunan mewah yang sangat besar seperti kota, yaitu Taiwumen. Saudaraku,
Ini adalah senjata fana 6 tahap. Ini dijual dengan harga diskon, dan hanya dijual seharga 999 spar. Seorang pria besar berdiri di pintu toko dan melambai ke Chen Xiang. Orang-orang seperti Chen Xiang melihat-lihat ketika mereka memasuki kota. Kebanyakan dari mereka adalah udik yang baru saja memasuki kota, jadi yang terbaik adalah membodohi mereka. Senjata dan beberapa peralatan pertahanan dapat dibagi menjadi senjata fana, senjata spiritual, dan senjata harta karun. Setiap level memiliki 9 peringkat. Senjata biasa adalah yang terendah. Terlepas dari apakah bahannya cocok untuk ditempa, itu adalah kerajinan yang paling umum, tetapi hanya 6 peringkat tapi funky tidak buruk, mendekati 9 peringkat tertinggi. Saudaraku, apakah kamu ingin membeli obat mujarab? Kamu dapat mengambil 55 kristal obat mujarab Dayuan kelas atas, dan 2 pil hanya dijual seharga 100, teriak seorang lelaki tua dari toko obat mujarab lain. Chen Xiang melihat bahwa ada toko pil di mana-mana di prefektur Taiwu. Dia tidak dapat menahan keterkejutannya. Dia berjalan mendekat dan bertanya, apakah ada buah roh ungu yang dijual? Tentu saja, 300 batu kristal, kata sang pria tua. Sudut mulut Chen Xiang sedikit berkedut, dia memang diretas oleh pria gendut itu, dan pria gendut itu awalnya hanya ingin memberikan 10 spar. Saat ini Chen Xiang juga tahu bahwa di dunia ini, pil dijual lebih mahal darinya. Kerajaan Nanwu jauh lebih mahal. Ini adalah hal yang baik baginya, karena dia adalah seorang alkemis. Dia sudah bisa melihat banyak spar putih cerah sekarang, dan saat ini dia juga mengetahui bahwa harga pil Zenki adalah 500 spar, dan masih ada batas pembelian. Chen Xiang berkeliaran di sekitar kota Tianmen, menjual beberapa pil ki sejati, dan dengan cepat mengumpulkan 3.000 spar, yang merupakan biaya sekolah untuk memasuki Taiwan meskipun dia memiliki warisan Su Meiyao dan Bai Yuyo. Tapi setelah memasuki sekte, Anda bisa pelajari lebih banyak hal dan seni bela diri di dalamnya. Dan Anda juga dapat berpartisipasi dalam berbagai kompetisi sebagai murid sekte. Dan Anda bisa mendapatkan hadiah dari sekte jika menang. Chen Xiang berjalan menuju gerbang di kejauhan. Gerbang terbuka, dan ada banyak orang keluar masuk. Beberapa hari ini adalah waktu sekte Taiwu membuka gerbang untuk merekrut murid, begitu banyak orang datang. Tetapi kebanyakan dari mereka datang tetapi tidak beruntung. Chen Xiang melewati gerbang itu dan berjalan di jalan batu yang lurus dan luas. Di kejauhan ada gerbang Taiwu yang dikelilingi tembok setinggi lebih dari 20 kaki. Chen Xiang berpikir bahwa gerbang Taiwu dibangun di atas gunung. Berdiri di depan pintu besar, Chen Xiang memandangi 3 karakter agung, Taiwu Man. Dia tidak bisa menahan perasaan bangga di hatinya, pintunya tertutup, tetapi ada pintu kecil yang terbuka. Ada antrian panjang di depan gerbang kecil. Mereka semua menguji pembuluh darah spiritual mereka. Hanya mereka yang melewati pembuluh darah spiritual yang bisa masuk ke gerbang luar. Tentu saja, jika tidak ada cukup kristal, mereka tidak akan bisa masuk. Gerbang luar. Cara menguji nadi spiritual adalah dengan berdiri di atas cakram, dan ada formasi di cakram tersebut yang dapat mendeteksi nadi spiritual dalam tubuh manusia, lalu menyalakan lampu yang berbeda, dan nilai yang sesuai akan muncul. Bab 76, mengumumkan permusuhan pribadi. Ada banyak orang dengan nadi spiritual, tetapi kebanyakan dari mereka tidak memenuhi syarat. Hanya mereka yang memiliki nilai di atas 60 yang dapat dianggap memenuhi syarat. Setelah mengantre lama, Chen Xiang hanya melihat 2 orang yang bisa lewat. Chen Xiang, saat kamu menguji, gunakan keterampilan sihir Taiji untuk menahan 4 atribut emas, kayu, air, dan tanah. Saat itu, metode pembentukan hanya dapat mendeteksi atribut api, dan itu akan menunjukkan bahwa kamu adalah vena roh dari atribut api. Su Meiyao berkata dengan serius,
dia tidak boleh membiarkan orang lain tahu bahwa Chen Xiang memiliki nadi yin yang. Ini adalah hal yang sangat berbahaya. Giliran Chen Xiang, dan Chen Xiang berdiri di atas cakram, dan dia mengikuti instruksi Su Meiyao, hanya untuk melihat cakram di bawah kakinya bersinar merah, dan perasaan aneh muncul di tubuhnya. Ada juga nilainya. Vena spiritual atribut api, 75, memenuhi syarat, siapa namamu? Seorang pria paruh baya bertanya, meskipun Chen Xiang lulus ujian, tetapi dia tidak menatap Chen Xiang dengan baik, dan tetap memasang wajah lurus. Baru saja Chen Xiang melihat bahwa banyak murid Taiwumen menghormati pria paruh baya ini, dan dia tahu sekilas bahwa pria paruh baya ini memiliki beberapa status di sekte luar Taiwumen, dan kekuatannya juga sangat kuat. Chen Xiang curiga bahwa pria paruh baya ini adalah pejuang dari dunia seni bela diri yang sebenarnya. Chen Xiang! Pria paruh baya itu terkejut dengan kata-kata Chen Xiang, dan Chen Xiang juga merasa aneh. Dia tidak menyangka namanya akan diteruskan ke sekte Taiwu ini. Apakah kamu dari dunia sekuler? Pria paruh baya itu bertanya dengan dingin. Itu benar. Kata-kata Chen Xiang menyebabkan orang-orang di sekitarnya melirik aneh, karena orang-orang dari dunia sekuler semuanya adalah orang tua, dan orang muda seperti itu jarang terjadi. Tolong kembali, kamu melakukan kejahatan di dunia sekuler, Taiwumen kami tidak akan menerima orang seperti itu. Pria paruh baya itu mencibir, wajahnya penuh kebencian. Apa maksudmu? Chen Xiang mengerutkan kening dan bertanya. Di dunia sekuler, kamu membantai sebuah keluarga dan melenyapkan geng yang disebut geng angin hitam. Kamu membunuh setidaknya 1.000 orang. Sekte Taiwu kami tidak akan menerimamu sebagai pembunuh. Suara paruh baya menjadi lebih serius. Lebih besar, yang lebih mengejutkan orang-orang di sekitarnya, dan membunuh ribuan orang. Chen Xiang mencibir dan berkata, jika seseorang datang untuk membunuhmu, apakah kamu akan melawan? Apakah kamu hanya berdiri di sana dan membiarkan mereka membunuhmu? Keluarga itu tidak hanya menyerangku lagi dan lagi, tetapi mereka bahkan berkolusi dengan geng itu untuk membunuh. Saya tidak akan membunuh mereka, mereka akan menghancurkan keluarga saya, mereka meminta segalanya, di kerajaan Nanwu, kebanyakan orang mengetahuinya, Anda belum menyelidikinya dengan jelas. Pria paruh baya itu tampak murung, saat ini Chen Xiang berkata lagi, mungkinkah kamu berasal dari keluarga Yao? Apakah kamu akan menggunakan kekuatan di tanganmu untuk membalas dendam pribadimu? Yao Haisheng, ini salahmu. Spiritualnya pembuluh darah jelas memenuhi syarat, dan dunia sekuler kita semua telah mendengarnya, memang benar bahwa keluarga Anda salah, dan Anda selalu ingin membunuh orang lain, dan pada akhirnya wajar saja untuk dimusnahkan. Pria tua dengan janggut panjang dan senyum di wajahnya datang, mengikuti di belakangnya, yang menulis itu sebenarnya adalah Jurong. Seperti yang Chen Xiang duga, pria paruh baya yang mempersulitnya barusan memang berasal dari keluarga Yao. Karena dia adalah anggota keluarga Yao, dia pasti seorang alkemis. Chen Xiang dapat merasakan Zenqi atribut api murni di tubuhnya. Umumnya, hanya alkemis yang sangat memperhatikan kemurnian Zenqi atribut api. Yao Haisheng melirik pria paruh baya dengan janggut panjang dengan jijik, dan berkata dengan ringan, Hao Dongqing, saya penjaga gerbang di sini, saya memiliki keputusan akhir. Chen Xiang diam-diam terkejut, pria paruh baya berjanggut panjang itu, Hao Dongqing, sebenarnya adalah seorang seniman bela diri sejati, dia tidak pernah berharap untuk bertemu dua seniman bela diri sejati dalam satu hari, dan kekuatan seniman bela diri sejati lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia tahu betul bahwa dia tidak akan pernah bisa melakukannya kalahkan seniman bela diri sejati ini. Nak, kenapa kamu tidak keluar dari sini? Apakah kamu ingin tuanku mengirimmu sendiri? Seorang pria sombong di belakang Yao Haisheng memarahi. Hao Dongqing tersenyum tipis, saya tidak bisa pergi,
banyak orang menonton masalah ini hari ini. Jika Anda pergi, reputasi Taiwoman akan hancur. Chen Xiang tahu bahwa Hao Dongqing membantunya, katanya sambil tersenyum, Taiwoman itu adalah sekte seni bela diri terkuat di benua Chenwu, jadi menurut saya itu harus adil dan adil. Yao Haisheng bertekad untuk tidak membiarkan Chen Xiang memasuki sekte Taiwu. Dia berkata dengan dingin, Chen Xiang, kamu masih muda dan kekuatanmu bagus, tetapi kamu masih perlu mengasahnya. Karaktermu terlalu mudah menimbulkan masalah, dan milikmu kekuatan tidak ada artinya di Taiwoman. Kamu hanya akan meminta masalah ketika kamu memasuki Taiwoman. Dan kondisi mentalnya tidak baik. Jika Anda kembali dalam 3 hingga 5 tahun, mungkin Anda bisa. Pintu Taiwoman akan terbuka untuk Anda kapan saja. Yao Haisheng tidak ingin merusak reputasi Taiwoman, meskipun dia seorang seniman bela diri sejati, seniman bela diri Ream, tetapi jika dia membuat kesalahan, dia akan dihukum juga. Dalam 5 tahun, selama kamu mengalahkan muridku Fang Liang, kamu akan dapat memasuki sekte Taiwu tanpa biaya apapun. Sebaiknya kamu kembali dan berlatih, kata Yao Haisheng menghina, dan pria sombong di belakangnya He juga memelototi Chen Xiang. Chen Xiang bertanya, jika saya mengalahkan murid Anda Fang Liang dalam waktu 5 tahun, saya akan dibebaskan dari biaya di Taiwoman di masa depan? Apakah ini benar? Yao Hai tersenyum sinis, dan berkata, tentu saja, Anda dari kampung halaman saya, kemarilah, ini adalah perlakuan istimewa saya untuk Anda, tetapi jika Anda tidak bisa menang dalam 5 tahun, maka Anda bahkan tidak berpikir untuk memasuki sekte Taiwu. Fang Liang? Mungkinkah kejeniusan Fang keluarga, yang memasuki alam bela diri fana pada usia 18 tahun ini tingkat ke-9, dan dia juga memiliki banyak seni bela diri misterius. Terakhir kali saya mendengar bahwa dia bertarung dengan elang api merah dari monster peringkat ke-9, dan meledakkan gunung. Itu adalah mengatakan bahwa dia masih peringkat ke-30 di antara murid-murid sekte luar. Dengarkan. Ketika seseorang mengomentarinya, Fang Liang bahkan lebih bangga, wajahnya penuh kesombongan, begitu pula Yao Haisheng, karena dia adalah Master Fang Liang. Nak, kamu tidak akan memiliki kesempatan dalam 100 tahun. Karena aku pasti akan memasuki dunia seni bela diri yang sebenarnya dalam 5 tahun, dan kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan, kata Fang Liang keras, dengan arogansi. Dia pasti akan masuk dunia seni bela diri yang sebenarnya dalam waktu 5 tahun. Ini mengejutkan banyak orang, seniman bela diri muda sejati seperti itu sangat langka. Jika aku mengalahkan Fang Liang dalam waktu 5 tahun, bisakah aku benar-benar memasuki sekte Taiwu secara gratis? Chen Xiang bertanya lagi, dia masih harus memastikan hal semacam ini, karena menurutnya terlalu mudah. Gerbang luar Taiwoman, Anda harus melalui serangkaian penilaian yang rumit. Begitu banyak orang yang mendengarkan di sini, apakah saya akan berbohong kepada Anda? Anda dapat datang kepadanya kapan saja dalam 5 tahun. Cepatlah, ada banyak orang yang menunggu untuk menguji nadi spiritual mereka. Yao Haisheng melambaikan tangannya dengan tidak sabar untuk mengusir Chen Xiang. Datang padanya kapan saja dalam 5 tahun. Kamu mengatakan itu. Chen Xiang menyeringai, dan berkata, aku akan bersaing dengannya sekarang. Bab 77, meminta masalah. Apa? Chen Xiang sekarang akan bersaing dengan Fang Liang yang terkenal, yang mengejutkan banyak orang, begitu pula Yao Haisheng dan Fang Liang. Hao Dongqing, yang baru saja membantu Chen Xiang, juga melihat pemandangan ini dengan penuh minat, sementara Jurong diam-diam membenci Chen Xiang, karena dia juga baru tahu bahwa Chen Xiang adalah seorang alkemis, tetapi sebelumnya Chen Xiang berpura-pura rendah hati. Di depannya, ayolah, apakah kamu tidak ingin terluka? Selama kompetisi seni bela diri, sulit untuk mengontrol kekuatanmu. Jika kamu terluka parah atau semacamnya, hidupmu akan tamat. Kamu harus berlatih selama beberapa tahun sebelum kamu kembali.
Yao Haisheng berkata dengan lambaian tangannya. Dia tidak tahu detail kehancuran keluarga Yao. Dia hanya tahu bahwa Chen Xiang adalah penyebab insiden itu, dan bahwa Chen Xiang memimpin orang untuk menghancurkan Yao. Dia menduga bahwa kekuatan Chen Xiang setara dengan tingkat ke-9 dari alam bela diri fana, tetapi menurutnya ayolah, ada perbedaan dunia antara tingkat ke-9 alam bela diri fana di dunia sekuler dan tingkat ke-9 alam bela diri fana di sekte Taiwu. Karena dia ingin bertarung, kenapa kamu tidak membantunya? Hao Dongqing berkata, dia melirik Chen Xiang, dan tersenyum pada Chen Xiang. Kalau begitu ayo bertarung, pria seperti ini, aku bisa membunuhnya hanya dengan satu gerakan. Fang Liang juga keluar dengan tidak sabar. Chen Xiang tidak menyangka bahwa ada orang-orang dari keluarga Yao di sekte Taiwu, dan mereka masih berada di ranah seni bela diri yang sebenarnya. Untungnya, ada peraturan bahwa orang-orang dari dunia ini tidak boleh pergi ke dunia sekuler untuk membuat masalah. Orang-orang yang datang untuk melakukan penilaian segera bubar. Meskipun pertempuran ini menunda ujian mereka, itu adalah pertunjukan yang bagus. Banyak orang menantikan untuk melihat Fang Liang mengambil tindakan. Apa kekuatan seorang murid? Sebelumnya, jika kamu terluka, kamu tidak bisa menyalahkan pihak lain, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena terlalu tidak berguna, kata Fang Liang keras. Chen Xiang mengangguk dan berkata, jika kamu terluka parah, itu semua salahmu sendiri. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Benar, berhenti bicara omong kosong, ayo mulai. Fang Liang mengambil langkah dengan ekspresi kesal, hanya mendengar Yao Haisheng berteriak, mulai. Fang Liang adalah yang pertama menyerang, dan ketika dia berlari, langkahnya berat dan semburan guntur meledak, seolah-olah dia menginjak guntur dan kilat, kecepatannya sangat cepat, dan tinjunya juga diselimuti petir putih, yang sebenarnya adalah gas petir murni. Guntur dan kilat Zenki Chen Xiang ada di atribut kayu, yang berbeda dari petir murni. Kecepatan langkah guntur dari tingkat Xuan lebih unggul, dan itu dapat menghasilkan dampak yang sangat besar selama proses berlari. Metode tinju juga merupakan tinju petir yang unggul dari tingkat Xuan. Dikatakan bahwa satu pukulan dapat menebang bukit, dan kekuatannya tidak terbatas. Seorang prajurit yang berpengetahuan luas berkata. Chen Xiang awalnya adalah seorang ahli guntur dan kilat, dan ketika dia pertama kali mulai membudidayakan atribut kayu Zenki, dia sering menarik petir untuk memadamkan tubuhnya. Itu adalah guntur dan kilat yang keras yang dibentuk oleh alam, tetapi dia bisa menahannya. Itu tidak mengancam sama sekali, belum lagi tubuh fisiknya yang begitu kuat. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa dada Chen Xiang akan ditinju dengan lubang berdarah oleh Thunder Fist, semua orang segera membuat gerakan memblokir untuk menahan guntur dan kilat Qi yang meledak, tetapi orang-orang tercengang. Diharapkan tidak terjadi. Fang Liang melompat keluar, menggunakan kekuatan ledakan kakinya untuk membentuk momentum yang lebih kuat, dan pada saat yang sama dia meninju, tinju guntur, yang kuat. Dia juga memukul dada Chen Xiang, tetapi tinjunya menyentuh dengan keras. Saat dada Chen Xiang jatuh, seolah-olah ada batu yang tenggelam ke laut, dan tidak ada reaksi sama sekali. Karena pada saat itu, Chen Xiang melakukan sihir Tai Chi. Pada saat itu, tubuhnya memang seperti pusaran besar, kekuatan apapun yang datang akan ditelan oleh pusaran itu. Chen Xiang sering melakukan ini ketika dia mengeluarkan petir untuk memadamkan tubuhnya. Itu, jadi Zenki guntur dan kilatnya telah dipraktikkan dengan sangat baik. Sekte Taiwu, aku dalam samadhi. Chen Xiang tertawa terbahak-bahak, dan meninju Fang Liang yang masih terheran-heran, aliran api besar menyembur keluar dari tinjunya seperti letusan gunung berapi, dan apinya liar. Dan langsung menenggelamkan Fang Liang. Pada saat yang sama, Fang Liang juga terlempar ke udara oleh momentum. Seluruh tubuhnya terbakar oleh api, berguling dan melolong di tanah. Fang Liang!
Teriak Yao Haisheng kaget dan buru-buru terbang. Dia melambaikan lengan bajunya, dan nyala api segera menghilang, dan seluruh tubuh Fang Liang hangus, seperti sepotong arang hitam. Traumanya sangat serius. Semua meridian di tubuh juga terbakar. Suhu di sekitarnya sangat panas, tetapi semua orang berkeringat dingin. Hanya satu pukulan mengalahkan orang peringkat 30 di sekte luar sekte Taiwu. Semua orang tidak bisa menahan tawa ketika mereka berpikir bahwa Fang Liang memandang rendah Chen Xiang sebelumnya. Aku menang, bisakah aku memasuki Taiwuman sekarang? Dan aku masih tidak membutuhkan spar. Chen Xiang menyeringai. Yao Haisheng penuh dengan kebencian, tepat ketika dia ingin mengatakan sesuatu, Hao Dongqing tersenyum dan berkata, Yao Haisheng, muridmu yang berharga mengatakan sebelumnya bahwa cedera apapun selama kompetisi adalah kesalahanmu sendiri, tidak heran orang lain. Kamu akan pergi ke membantu mengingkari janji muridmu? Juga, Anda mengatakan bahwa Chen Xiang dapat memasuki sekte Taiwu tanpa membayar biaya lain, tetapi Anda harus membayar sendiri spar ini, karena itu adalah janji Anda kepadanya. Shen Xiang tersenyum dan berkata, Saudara Yao, ternyata Anda membayar saya spar, saya sangat berterima kasih. Yao Hai sangat marah sehingga sudut mulut dan matanya berkedut hebat. Di matanya, Chen Xiang hanyalah seekor semut. Itu bisa menembak Chen Xiang sampai mati, tetapi jika dia melakukan ini, hari-hari baiknya akan berakhir, karena aturan Taiwuman sangat ketat. Ingat! Yao Haisheng mengambil Fang Liang, yang hitam seperti arang, dan bergegas ke gerbang Taiwu. Pada saat ini, orang lain yang bertanggung jawab atas ujian tersebut. Saudara muda Shen, selamat datang untuk bergabung dengan sekte Taiwu, ikuti saya akan membawa Anda untuk menjalani formalitas. Jurong, pria kecil gemuk itu, berteriak dari kejauhan. Dia memandang Chen Xiang seolah-olah dia melihat banyak hal berdebat. Chen Xiang berjalan sambil tersenyum. Terima kasih, kakak senior Hao, atas bantuan Anda, kalau tidak saya akan diusir olehnya. Saya hanya mengatakan beberapa kata dengan santai, dan saya tidak membantu apapun, tetapi saya melihat orang ini menggali beberapa melompat ke lubang api untuk saya dan murid saya. Saya tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, Anda mendorong mereka ke lubang api yang mereka gali. Hao Dongqing tertawa keras, berbalik dan pergi. Pria kecil gendut, siapa kamu, kakak senior Hao? Tuanmu. Chen Xiang bertanya dengan suara rendah dengan siapapun yang berada di belakang Jurong, cukup bagus untuk bisa memuja seniman bela diri sejati sebagai guru. Dia pamanku. Ngomong-ngomong, anakmu tahu cara membuat alkimia, tapi kamu masih menyia-nyiakan buah roh ungu seperti itu. Kamu benar-benar idiot yang suka pamer. Jurong tidak bisa menahan perasaan sedikit rasa sakit di hatinya saat memikirkan Chen Xiang memakan buah roh ungu. Chen Xiang tertawa dan memarahi, kamu pria gendut pengkhianat, pada awalnya kamu benar-benar berencana untuk membeli buah roh unguku seharga 10 batu kristal. Aku baru saja bertanya, dan mereka semua menjual 300 batu kristal, jadi kamu hanya menjual 2 kepadaku. Baik, kamu meretasku sampai mati. Jurong melengkungkan bibirnya dan berkata, kamu melakukannya dengan sukarela, dan aku tidak memaksamu. Bab 78, 3000 Akademi Bela Diri. Ngomong-ngomong, apakah kamu punya kakak perempuan? Perkenalkan satu untukku, apakah mereka semua sekuat kamu? Jurong bertanya dengan tergesa-gesa, matanya berbinar. Persetan denganmu, bahkan jika aku punya, aku tidak akan memperkenalkannya padamu. Chen Xiang berkata dengan nada menghina. Dia datang ke Taiwuman untuk menemukan Leng Youlan. Leng Youlan adalah saudara perempuannya yang saleh, dan dia adalah kakak laki-laki. Kamu harus merawatnya dengan baik. Jurong mendengus, jangan lihat aku seperti ini,
Ada banyak wanita yang memelukku sebanyak mereka yang datang untuk mengujiku di pintu. Aku adalah tuan muda dari keluarga Ju, seorang murid batin dari sekte Taiwu. Tiba-tiba Jurong itu adalah murid sekte dalam. Chen Xiang sedikit terkejut. Dia mendengar bahwa hanya orang-orang di tingkat ke-10 alam bela diri fana yang dapat memasuki sekte dalam. Ju tua, dalam beberapa bulan terakhir, pernahkah kamu mendengar seorang wanita berambut putih datang ke sekte Taiwu untuk ujian? Tanya Chen Xiang. Ingat, aku tidak akan pernah lupa. Jurong segera berkata, ekspresinya menjadi serius. Wanita ini luar biasa. Dia memiliki 2 urat es dan api, dan sepertinya Tian Mai. Awalnya, dia akan memasuki Taiwu sekte. Tapi itu diambil oleh orang-orang dari sekte lain. Apa? Chen Xiang sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Leng Yulan adalah Tian Mai, dan direnggut oleh sekte lain, jika itu dari sekte Dao Iblis. Bukankah itu sangat buruk? Jangan khawatir, orang-orang dari Ichewin Dale membawanya pergi. Tempat itu lebih cocok untuknya. Mungkinkah dia orang yang kamu sukai? Dengan materimu, kamu tidak layak membawa sepatunya. Jurong melihatnya dengan jijik melihat Chen Xiang. Dia tahu bahwa Leng Yulan berasal dari dunia sekuler, jadi dia berpikir begitu. Chen Xiang menghela nafas dan berkata, dia adalah adik perempuanku, yang disumpah. Kerajaan surga persenjataan juga saudara perempuanku. Jurong meraung keras. Dia tidak bisa menerima fakta seperti itu. Chen Xiang tidak menyangka Sui Xianxian begitu terkenal. Dia menghela nafas lagi. Sui Xianxian adalah tunanganku. Kentut, bajingan, jangan bercanda. Berhati-hatilah karena kamu akan dipukuli oleh orang yang naksir Sui Xianxian. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Sui Xianxian dan Leng Yulan diakui sebagai wanita terkuat dari generasi muda, dan merekalah yang ada di hati kita. Peri, jika kamu menyinggung mereka lagi, aku akan mengalahkanmu. Kata Jurong dengan marah. Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, berpikir, Xianxian benar-benar tunanganku, Yulan benar-benar saudara perempuanku yang saleh. Jurong membawa Chen Xiang ke halaman besar, di mana banyak orang berdiskusi satu sama lain. Mereka tak satu pun dari mereka menggunakan kebenaran energi, mereka semua menggunakan kekuatan fisik, tetapi serangan mereka sangat kuat. Ini adalah Akademi Bela Diri nomor 330. Ada total 3.000 Akademi Bela Diri di sekte Taiwu. Semakin kecil jumlahnya, semakin kuat. Akademi Bela Diri nomor 330 ini adalah Akademi Seni Bela Diri asing terkuat. Men Yuan, kamu mengalahkan pria itu Fang Liang. Itu tempat yang paling cocok untuk datang ke sini. Kata Jurong. Orang-orang di Akademi Seni Bela Diri tiba-tiba terdiam, karena mereka mendengar kabar bahwa Fang Liang telah dikalahkan. Fang Liang adalah murid luar ke-30. Tetapi dia dikalahkan oleh seorang pendatang baru. Ini adalah berita yang meledak-ledak untuk sekte luar. Semua orang memandang Chen Xiang dengan hati-hati. Semua orang di sini sangat kuat dan kuat. Yang termuda berusia sekitar 20 tahun, dan yang tertua berusia 50 atau 60 tahun. Jumlah total orang adalah 50, tetapi ini adalah Akademi Seni Bela Diri terkuat. Dengan kata lain, semua murid luar terkuat ada di sini. Pak Tua Zhang, aku akan menyerahkan anak ini padamu, kata Jurong kepada seorang lelaki tua. Jurong adalah murid dari sekte dalam, meskipun dia terlihat seperti pria gemuk, tetapi murid dari Akademi Bela Diri sekte luar terkuat ini melihatnya dengan wajah hormat. Saudara Shen, bekerja keras, masuk Akademi Seni Bela Diri dalam secepat mungkin, dan jangan mati di Akademi Seni Bela Diri luar. Jurong menepuk bahu Chen Xiang dan berjalan pergi. Melihat bahwa hubungan antara Chen Xiang dan Jurong sangat baik, murid Akademi Bela Diri ini tidak dapat menahan rasa bingung.
menebak dari keluarga mana Chen Xiang. Saudara muda Chen Xiang, kan? Saya juga mendengar tentang fakta bahwa Anda mengalahkan Fang Liang. Tolong ikuti saya, kata lelaki tua itu. Chen Xiang mengikuti di belakangnya, jauh dari pandangan para murid luar di Akademi Bela Diri. Pada saat ini, para murid itu juga mulai berbicara. Nama lelaki tua itu adalah Zhang De, dia berusia 70 tahun, dan dia berada di tingkat ke-10 dari Mortal Martial Realm. Tapi dia gagal memasuki sekte dalam, karena dia sudah lama berada di Taiwumen, jadi dia mendapat dekan untuk menjadi dangdang, artinya dia yang terkuat di Akademi Pencaksilat. Zhang De adalah orang yang sangat baik, selalu memiliki senyum lembut di wajahnya, dan sangat perhatian kepada orang lain, yang membuat Chen Xiang memiliki kesan yang baik padanya. Kakak Zhang, apakah benar-benar sulit untuk memasuki Akademi Bela Diri dalam? Tanya Chen Xiang. Sulit, sesulit mendaki ke langit. Sudah 15 tahun sejak saya memasuki tingkat ke-10 dari alam bela diri fana, dan saya telah berpartisipasi dalam 15 penilaian, tetapi saya tidak pernah lulus. Hei. Sang Decam menghela nafas, dan dia menyerahkannya kepada Chen Xiang. Sebuah tas penyimpanan, ini adalah pakaian Taiwumen, kartu identitas, dan beberapa buku yang memperkenalkan Taiwumen dan dunia ini. Memasuki gerbang dalam berarti lulus ujian, bukan seperti yang dikatakan Chen Xiang. Selama Anda memiliki tingkat ke-10 dari Mortal Martial Realm, Anda dapat memasuki sekte dalam, tampaknya sekte Taiwu ini sangat ketat. Chen Xiang mengikuti Chang De ke rumahnya sendiri. Itu adalah rumah kecil, tinggal sendiri, Chen Xiang sangat puas. Saudara muda Shen, ini adalah Akademi Bela Diri sekte luar terkuat, dan hanya ada 50 orang, jadi perlakuan seperti ini akan diberikan, jadi kamu harus menjaga posisi ini dengan baik, aku akan pergi bekerja, kamu harus membiasakan diri dengan lingkungan dulu. Zhang De setelah pergi, Chen Xiang membuka buku-buku itu dan belajar tentang Taiwumen. 8 sekte lurus adalah sekte Taiwu, Kerajaan Surgawi Shenbing, dan Siang Taoyuan, Lembah Angin Es, sekte prajurit buas, sekte pedang bangga, sekte Zhenwu, dan Pulau Lianhua. Sekte pemurnian darah, sekte 100 racun, dan tulang-tulang sekte. Setiap sekte yang baik mengatur negara dan 5 sekte iblis besar berkumpul di satu benua, disebut Chenwu Kyushu. Chen Xiang melihat pengantar yang relevan, meskipun Su Meiyao dan Bai Yuyo pernah mengatakannya, tapi itu tidak sedetail apa yang ditulis di atas. Setelah membacanya, Chen Xiang berkata dengan emosi, ini hanya benua Chenwu, yang sangat luas, dan ada tanah lain di luar negeri. Untuk dunia seni bela diri biasa, ada ratusan benua yang tak terhitung jumlahnya. Bai Yuyo berkata dengan jijik. Di atas dunia seni bela diri biasa adalah dunia seni bela diri surgawi. Sepertinya ada lusinan. Para prajurit di dunia itu seperti makhluk abadi, dan kekuatan mereka bahkan lebih kuat, lanjut Su Meiyao. Chen Xiang menelan, dia tiba-tiba merasa seperti setitik debu di dunia besar ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Ada total 3.000 sekolah seni bela diri di sekte Taiwu. Nomor 330-3.000 adalah sekolah seni bela diri luar. Nomor 16-329 adalah sekolah seni bela diri dalam, dan nomor 1-15 adalah sekolah seni bela diri batin. The Martial Academy, yang semuanya adalah murid sejati, juga merupakan kekuatan terkuat di Taiwumen. Ada juga Akademi Bela Diri nomor 0 di atas Akademi Bela Diri 3000, yaitu Akademi Penatua, sekelompok makhluk abadi yang telah hidup selama ribuan tahun. Guru kepala sekte Taiwu adalah kepala sekolah Akademi Bela Diri nomor 0. Chen Xiang terus melihat pengenalan sekte Taiwu. Bab 79, Akademi Bela Diri Luar. Ada banyak murid sekte luar, tetapi itu berkurang ketika datang ke sekte dalam.
dan bahkan lebih sedikit lagi ketika datang ke murid sejati. Hanya ada 15 sekolah seni bela diri untuk murid sejati. Murid sejati adalah seniman bela diri di atas ranah seni bela diri sejati. Selama kamu memiliki kekuatan, kamu tidak hanya dapat memasuki pengadilan tetua, tetapi juga mengambil posisi dekan halaman nomor 0. Premisnya adalah kamu dapat mengalahkan dekan. Melihat kalimat ini, Chen Xiang memiliki ide yang aneh, yaitu itu hanya ide untuk mendapatkan dekan halaman nomor 0. Tentu saja, Anda tahu, itu adalah beberapa monster tua. Dekan halaman nomor 0 lebih sulit, tetapi dekan halaman Tai Dan seharusnya bagus. Su Meiyao tertawa kecil. Tai Dan Yuan adalah sebuah institusi di Taiwan yang bertanggung jawab atas ramuan, meskipun hanya ada satu, tetapi dibagi menjadi 8 halaman kecil, dan orang-orang di dalamnya semuanya adalah alkemis. Hanya alkemis level 2 yang bisa masuk ke Akademi Alkimia tertinggi. Coba saya lihat berapa level saya sekarang. Chen Xiang membandingkan sebuah formulir. Persyaratan alkemis level 2 adalah untuk memperbaiki 3 jenis pil fana kelas menengah. Seorang alkemis tingkat kedua perlu memurnikan 3 jenis pil tingkat tinggi tingkat fana dan 1 jenis pil tingkat rendah tingkat spiritual. Persyaratan untuk alkemis tingkat ketiga lebih tinggi, dan mereka harus dapat memurnikan 3 jenis pil kelas menengah tingkat spiritual. Chen Xiang hanya seorang alkemis tingkat kedua sekarang, yang tertinggi adalah tingkat ke-8, dan di atasnya adalah sekte alkimia dan raja alkimia. Chen Xiang ingat bahwa Su Meiyao mengatakan bahwa dia hanyalah sekte alkimia yang dapat memurnikan pil surgawi. Pada akhirnya, Chen Xiang melihat lagi aspek pemurnian. Ada sangat sedikit master pemurnian di sekte Taiwu, hampir tidak ada, dan pemurnian senjata paling maju di benua Chenwu adalah kerajaan surgawi persenjataan ilahi, dan alkimia terkuat adalah Dan Xiang Taiwan Woman terutama kuat. Dan lembah angin es tempat Leng Youlan pergi adalah sekte yang berkultivasi dari yin ke yang, memiliki jumlah orang paling sedikit, tetapi kekuatannya tidak lemah, dan zenkinya sangat ekstrim, dan kekuatan keseluruhannya sangat kuat. Meskipun sekte Taiwu diakui sebagai yang terkuat di antara 8 sekte yang layak, jika sekte Taiwu bertarung dengan sekte lain, bahkan jika menang, itu tidak akan sebanding dengan kerugiannya. Sister Meiyao, Sister Yoyo, bagaimana kalau saya menemukan cara untuk membiarkan Elisir Master di sini membantu Anda memperbaiki Elisir, sehingga Anda dapat segera pulih dari luka Anda? Mata Chen Xiang berbinar. Bisakah mereka memurnikan pil suci? Bai Yoyo bertanya. Suci dan... Chen Xiang bahkan belum pernah mendengar legenda itu, apalagi melihatnya. Mungkinkah tidak ada orang di sini yang bisa memperbaikinya? Kata Chen Xiang. Belum, setidaknya aku belum pernah mendengarnya, apalagi pil suci, hanya ada sedikit pil surgawi. Su Meiyao menghela nafas, tapi kamu bisa, karena kamu memiliki keterampilan air liur naga, selama kamu dibudidayakan dan dikumpulkan. Bahan obat yang baik sudah cukup. Chen Xiang tidak menyangka bahwa apa yang ingin dia sempurnakan sebenarnya adalah pil suci, jadi keberadaan macam apa itu? Masuk ke sekte dalam terlebih dahulu, hanya dengan memasuki sekte dalam kamu bisa belajar seni bela diri yang memuaskan. Kata Chen Xiang, karena murid sekte luar hanya bisa belajar seni bela diri dari level terendah di level Xuan, dan seni bela diri superior di tingkat Xuan dan tingkat bumi hanya dapat dipelajari dengan memasuki sekte dalam, hanya sekte dalam yang memenuhi syarat. Setiap tahun di bulan Oktober, ada penilaian untuk promosi sekte luar ke sekte dalam, dan itu akan segera datang. Chen Xiang tidak mengharapkan kebetulan seperti itu. Chen Xiang naik ke atap dan melihat bangunan yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Tempat terdalam dan terdalam adalah halaman dalam tempat orang-orang kuat itu berkumpul. Murid-murid sekte Taiwu sangat bebas, menyediakan banyak seni bela diri untuk dipelajari para murid, dan juga mengatur beberapa prajurit veteran berpengalaman untuk mengajar. Ada banyak alat bantu pelatihan di setiap akademi seni bela diri,
dan ada juga bidang kompetisi untuk adil kompetisi. Kadang-kadang, Sekte Taiwu akan mengatur beberapa tugas untuk diselesaikan para murid, yang merupakan tugas berbahaya untuk melindungi prefektur Taiwu. Chen Xiang berubah menjadi petugas Sekte Taiwu, itu semacam celana ketat abu-abu, bahannya sangat bagus, bisa menahan api biasa, dan pedang biasa juga bisa menembusnya, dan dekat dengan tubuh, membuat orang merasa sangat nyaman. Ini memiliki efek pemanasan di musim dingin dan pendinginan di musim panas. Chen Xiang datang ke tengah Akademi Bela Diri, ada sebuah kotak kecil di tengahnya, ada beberapa rumah di sekitar alun-alun, dan ada banyak peralatan pelatihan tambahan di dalam rumah. Baru di sini, saya mendengar bahwa Anda berasal dari dunia sekuler, Anda sangat kuat, Anda dapat memberi Fang Liang waktu sebentar. Seorang pria muda datang dan berkata dengan kagum. Dari buku-buku itu, Chen Xiang mengetahui bahwa benua Chenwu adalah tanah segitiga, dan dunia sekuler ada di salah satu sudut. Sudut itu dipisahkan oleh gunung besar, diisolasi dari 8 negara bagian utama, dan auranya tipis yang mengarah ke itu. Tidak banyak orang kuat. Chen Xiang tersenyum sedikit, dan berkata, orang itu meremehkan musuh, jadi dia kalah total. Pemuda itu tertawa keras dan berkata, memang benar, karena Fang Liang telah memuja seorang guru, dia selalu sombong. Saya ingin beri dia pelajaran. Pemuda ini memiliki kulit gelap dan kepala lebih pendek dari Chen Xiang. Meskipun dia tidak terlihat sangat kuat, itu memberi kesan bahwa dia pendek dan kurus, matanya bersinar cerah, dan senyumnya bisa didekati. Tapi ada sesuatu di wajahnya, beberapa bekas luka membuat orang merasa kuat. Yun Xiao Dao, apakah kamu ingin menggertak pendatang baru itu lagi? Seorang pria paruh baya di kejauhan tersenyum dan berkata, Chen Xiang, pria kecil yang berdiri di depanmu adalah orang yang paling berkuasa di halaman ini, tetapi dia tidak melakukannya. Tidak ingin menjadi dekan, saya tidak menantang Pak Tua Zhang. Yun Xiao Dao menggosok hidungnya, menatap pria besar itu dengan jijik, dan berkata, saya hanya ingin bersaing dengannya, para pejuang harus selalu bersaing satu sama lain. Banyak orang datang ke alun-alun orang-orang ini memiliki senyum lembut di wajah mereka, yang membuat Chen Xiang merasa bahwa Akademi Seni Bela Diri ini sangat harmonis, dan dari mulut mereka semua sangat membenci Fang Liang. Chen Xiang baru saja tiba, jadi orang-orang di Akademi Seni Bela Diri ini tidak mulai berlatih, tetapi mengobrol dengan Chen Xiang dan memberitahunya beberapa hal di sini. Chen Xiang hanya tahu saat ini bahwa Yun Xiao Dao datang 3 tahun lalu, berjuang jauh-jauh dari Akademi Bela Diri nomor di Prefektur Taiwu, anggota dari 4 keluarga besar, keluarga Yun. Pada saat ini, Yun Xiao Dao memandang Chen Xiang dengan pandangan fanatik, dan berkata, Saudara Shen, semua orang di sini telah melawan saya kecuali Pak Tua Zhang, dan Anda harus melawan saya juga. Terlepas dari apakah Anda menang atau kalah, saya akan melakukannya melawanmu. Bagaimana kalau memberimu 5 pil ki sejati? Orang tua Zhang adalah Zhang De, dekan Akademi Seni Bela Diri ini, dan semua seniman bela diri di sini memanggilnya begitu. Chen Xiang tahu bahwa Yun Xiao Dao sangat suka berperang, dan dia juga yang terkuat di akademi ini, yang berarti dia yang terkuat di sekte luar. Xiao Dao, kamu berada di tingkat ke-10 dari alam bela diri fana, dan aku hanya berada di tingkat ke-9 dari alam bela diri fana, itu terlalu jauh. Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan tertawa, yang mengejutkannya adalah Yun Xiao Dao baru berusia 16 tahun. Di Wulin benua Chenwu, memang ada banyak orang jenius, dan pejuang muda dan kuat dapat ditemukan di mana-mana. Tapi kamu 1 tahun lebih tua dariku, jadi kamu memanfaatkannya, jangan khawatir, aku akan menunjukkan belas kasihan, tidak peduli kamu menang atau kalah, aku akan memberimu 5 pil energi sejati. Yun Xiao Dao bersikeras. Bab 80, orang pertama di sekte luar. 5 pil Zenki mungkin sangat bagus di mata prajurit lain,
tetapi Chen Xiang dapat memperbaikinya dalam waktu setengah jam. Dia tidak ingin melukai otot dan tulangnya sekarang, dia harus mempersiapkan penilaian sekte dalam di beberapa hari. Yun Xiaodao berkata dengan senyum jahat saat ini, "Kakak Shen, saya memiliki beberapa kakak perempuan, semuanya sangat cantik, Anda dapat bersaing dengan saya, dan saya akan memperkenalkan mereka kepada Anda." Chen Xiang tertawa tercengang, "Kamu nak, jangan tertipu aku. Kamu baru saja mengatakan untuk memperkenalkan mereka kepadaku, tapi aku tidak akan bisa menangkap mereka nanti." Yun Xiaodao menjulurkan lidahnya. "Mengapa kamu begitu tidak percaya diri? Aku dengar itu kamu tahu cara membuat alkimia." Persyaratan pertama seorang pria adalah seorang alkemis, dan jarang memiliki alkemis yang tampan, kuat, dan muda sepertimu. Chen Xiang tersenyum dan berkata, "Tapi kakak perempuanmu harus diserahkan kepada orang lain, aku punya tunangan." Melihat janji Chen Xiang, prajurit lain juga terhibur, mereka juga ingin melihat kekuatan Chen Xiang, menonton pertempuran orang lain, Anda juga bisa belajar darinya. Yun Xiaodao sedang mekar penuh, seperti anak kecil, dia dengan mudah mengeluarkan 5 pilki dan menyerahkannya kepada Chen Xiang. Dia adalah anggota keluarga Yun, dan dia juga sangat jenius, tidak ada kekurangan pil. Saudara Shen, sejujurnya, bahkan jika saya memperkenalkan Anda kepada kakak perempuan saya, mereka tidak akan menyukai Anda. Wanita-wanita itu memiliki standar yang tinggi. Yun Xiaodao melirik murid-murid yang duduk di tepi alun-alun, semua murid itu menunjukkan ekspresi marah, mereka jelas dibodohi oleh Yun Xiaodao. Pada saat ini, Hang De bergegas dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana saya bisa ketinggalan dalam kontes seni bela diri dengan pendatang baru? Saya akan menjadi tuan rumah, dan Anda dapat memesan sesegera mungkin. Jangan melukai kedamaianmu." Chen Xiang dan Yun Xiaodao berjalan ke alun-alun di tengah. Lantai di sini diaspal dengan batu bata yang sangat kuat, yang sulit dihancurkan, sehingga tidak takut dihancurkan setelah pertempuran. "Xiaodao, apakah kamu berpartisipasi dalam penilaian sekte dalam?" tanya Chen Xiang. "Saya telah berpartisipasi 3 kali, tetapi setiap kali saya keluar selama penilaian kedua. Saya hanya memasuki tingkat ke-10 dari Realm Mortal Martial tahun ini, jadi saya pasti bisa memasuki sekte dalam tahun ini," kata Yun Xiaodao dengan bangga. Chen Xiang mengangguk, wajahnya menjadi serius, karena dia mendeteksi bahwa Yun Xiaodao adalah seorang seniman bela diri dengan energi sejati yang aneh. Energi sejati semacam itu memberikan perasaan yang sangat keras, tetapi sangat jinak di tubuh Yun Xiaodao. Itu seharusnya ki sejati Huole, dia seharusnya memiliki Huole Vein yang bermutasi, kata Su Meiyao. Sekte Taiwu, 3.000 akademi seni bela diri, 100.000 murid, mereka yang bisa masuk semuanya orang kuat. Begitu Chen Xiang masuk, dia bertemu banyak pemuda kuat, dan yang di depannya adalah 16 tahun, seniman bela diri tua biasa tingkat ke-10 dari alam adalah ahli nomor 1 di sekte luar. Lihat gerakannya, rantai api dan guntur. Yun Xiaodao berteriak keras, petir merah menyala tiba-tiba keluar dari telapak tangannya, memancar panas yang hebat, mengenai tubuh Chen Xiang. Ketika guntur api ini menyentuh tubuh Chen Xiang, itu segera mengikat Chen Xiang, seperti rantai, sangat kuat, membuat Chen Xiang tidak bisa bergerak. "Hei, saudara Shen, kamu dikutuk," kata Yun Xiaodao sambil tersenyum, dan melihat bahwa tinjunya meledak dengan api dan guntur yang dahsyat. Meskipun Chen Xiang dan Yun Xiaodao dipisahkan oleh 3 kaki, tapi aku bisa rasakan kekuatan Genki itu, yang membuat tanah sedikit bergetar. Pada tingkat ke-10 alam bela diri fana, energi sejati akan dikompresi lagi, dan kualitasnya akan meningkat setelah kompresi, yang lebih dari 2 kali lipat dari tingkat ke-9 alam bela diri fana. Tapi Yun Xiaodao tidak menggunakan kekuatan aslinya, kalau tidak akan lebih menakutkan. Chen Xiang saat ini mengedarkan ki sejatinya, mencoba melepaskan diri dari rantai Genki yang mengikatnya.
Ketika rantai api dan guntur mengikatnya, mereka dapat terus-menerus mengeluarkan petir dan panas terik, menembus ke dalam tubuhnya. Jika dia tidak melakukannya, tidak bisa menggunakan sihir Tai Chi. Jika dia memurnikannya, dia akan menderita sedikit siksaan. Yun Xiaodao terbang mendekat, meninju dada Chen Xiang dengan kedua tinjunya, dan tepat ketika dia hendak melangkah, Chen Xiang membuka mulutnya dengan keras, dan raungan naga keluar, dan awan besar gas cian tiba-tiba keluar dari mulut Chen Xiang. Membawa guntur dan kilat yang dahsyat membentuk momentum yang sangat besar, menghantam Yun Xiaodao yang bergegas. Serangan mendadak menyebabkan Yun Xiaodao terbang sejauh 10 kaki, membuat rambut Yun Xiaodao berantakan. Chen Xiang berteriak rendah, dan melihat bahwa rantai api dan petir di tubuhnya segera meledak, membentuk gelombang udara yang bertiup ke segala arah. Kakak Shen, kamu sangat jahat, kamu memiliki langkah yang buruk. Yun Xiaodao tampak tidak senang, tetapi hatinya diam-diam bersemangat, karena Chen Xiang tidak mengalahkannya sekaligus. Orang-orang yang menonton juga diam-diam terkejut bahwa Chen Xiang benar-benar memiliki seni bela diri semacam ini, bahwa dia dapat memuntahkan energi sejati dari mulutnya, itu memang seni bela diri yang sangat gelap. Zenki Chen Xiang juga dikompresi, dan kualitasnya tidak lebih buruk dari tingkat ke-10 Mortal Martial Realm. Jika Chen Xiang tidak menggabungkan Zenki Qinglong dan Zenki Suzaku sekarang, akan sulit baginya untuk melepaskan diri dari rantai api dan guntur. Xiaodao, saatnya aku menyerangmu. Chen Xiang mengepalkan tinjunya, meluap dengan gemuruh Azur Dragon Truki, dan pada saat yang sama memancarkan Suzaku Truki yang panas. Chen Xiang juga sangat marah dengan Huole saat ini. Ini ternyata adalah duel antara Huole Zenki dan Huole Zenki. Semua orang langsung heboh, karena menarik, mereka hanya merasa aneh, karena mereka tahu bahwa Chen Xiang adalah urat roh dari atribut api, tapi sekarang dia bisa mendapatkannya keluarkan guntur dan kilat. Chen Xiang melangkah maju dan datang ke Yun Xiaodao. Lihat gerakannya, tinju pembunuh Tianhu yang kejam. Setelah berbicara, tinju berkepala harimau yang tak terhitung jumlahnya meledak, semburan aura yang mengancam, dengan sangat cepat. Udara, dan mengguncang tanah, seperti guntur dan pemboman kilat, menghantam Yun Xiaodao dengan gila-gilaan. Setiap saat, Chen Xiang meninju 100 kali, setiap pukulan berisi kekuatan untuk menerbangkan bukit. Orang baik, posisi kedua di Akademi Seni Bela Diri ini adalah milikmu. Yun Xiaodao mengertakkan gigi dan berkata, telapak tangannya penuh energi, dan dia terus melambaikannya. Dia mampu mengimbangi kecepatan Chen Xiang. Meninju, dan menahan badai kekerasan Chen Xiang tinju yang memukul seperti dia, sepertinya dia memiliki telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya. Aku ingin menjadi nomor 1. Chen Xiang tertawa, dan berteriak dengan sia-sia, tinju Dewa Harimau Putih. Begitu tinju Dewa Harimau Putih dilepaskan, ledakan aura pembunuh segera menyelimuti Akademi Seni Bela Diri, membuat orang merasa merinding, dan jatuh ke dalam perasaan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Saya melihat tinju Chen Xiang tiba-tiba berubah menjadi 2 kepala harimau pembunuh. Setiap kali dia memukul, seolah-olah harimau putih pembunuh datang, membuat orang jatuh ketakutan. Tianyun Palm. Ekspresi Yun Xiaodao membeku, dia menyilangkan telapak tangannya, dan embusan api dan guntur keluar dari telapak tangannya, berubah menjadi sepasang telapak tangan raksasa berbentuk salib, menghalangi kehidupan Yun Xiaodao. Tinju Dewa Harimau Putih Chen Xiang mengenai sepasang telapak tangan raksasa yang bersilangan, membuat suara, bang, dan tanah bergetar hebat, menyebabkan hembusan angin bertiup kemana-mana. Semangat juang Chen Xiang tinggi saat ini, dan jarang baginya untuk bertemu lawan dengan kekuatan yang sebanding. Dia melangkah dengan ganas, melompat ke udara, dengan telapak tangan menghadap ke bawah, dan dengan teriakan keras, telapak tangan yang besar api tiba-tiba muncul, yang cukup untuk membunuhnya. Tingginya sekitar 10 kaki, dan ditekan dengan keras.
Ini adalah kartu truf Chen Xiang, yaitu melepaskan semua ki sebenarnya dari atribut tertentu dan mengubahnya menjadi Genki, yang memiliki tingkat mematikan dan jangkauan luas. Dan cerita pun berakhir. Sampai berjumpa di chapter berikutnya.